Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Kemarin kita sudah membicarakan sosok presiden yang akan datang tahun 2024. Yang mana di sana ada Pak Anies, di sana ada Pak Ganjar Prabowo, di sana ada Pak Sandiaga Uno, juga mungkin ada Pak Ridwan Kamil, dan ada juga mungkin namanya Pak Prabowo dan lain-lain sebagainya. Untuk ini saya ingin mengajak untuk melihat ke depannya. Siapakah di antara mereka yang akan menjadi sosok presiden yang akan datang di tahun 2024. Kita lihat dari sini, salah satu adalah Pak Anies Baswedan. Anies Baswedan salah satu gubernur DKI yang akan dicalonkan untuk menjadi presiden di tahun 2024. Kalau melihat ini, kiprahnya sangat luar biasa. Bagaimana sorotan selama Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta di tahun ini dan tahun-tahun kemarin, banyak hal-hal yang sangat bisa diandalkan untuk menjadi calon presiden. Dan Pak Anies sendiri juga pernah menjabat seorang menteri di dalam kabinet yang terdahulu, yaitu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun bukan hanya Pak Anies di sini, ada juga Pak Ganjar. Pak Ganjar Pranowo ini adalah salah satu kader dari salah satu partai dan sekarang menjabat sebagai seorang gubernur Jawa Tengah yang juga kiprahnya sangat luar biasa. Nah, ini sangat-sangat bersaing, ya. Ditambah lagi dengan adanya muncul namanya Pak Erick Thohir, ada lagi yang namanya Puan Maharani, mungkin ada Pak Prabowo, ada Pak Sandiaga Uno. Ini sangat luar biasa. Dan pemilihan yang akan datang menurut saya sangat-sangat luar biasa rame, sangat-sangat luar biasa. Pemilih harus betul-betul selektif. Di dalam hal ini bukan itu yang kita bicarakan, siapa yang akan muncul nanti menjadi presidennya. Tapi ini ada kaitannya siapa yang akan menjadi sesuai dengan ramalan Joyoboyo, yaitu tentang Satrio Piningit. Nah, inilah kemunculan Satrio Piningit yang akan datang di Indonesia. Nah, Satrio Piningit ini sangat-sangat beralasan bila mana muncul sesuatu yang sifatnya ada bursa-bursa calon pemimpin di Indonesia. Nah, pemimpin di Indonesia sangat erat kaitannya dengan yang namanya Satrio Piningit. Satrio Piningit di sini, ini salah satu yang mungkin masih misteri. Misterinya di mana? Misterinya siapakah yang namanya Satrio Piningit dan bagaimana kiprahnya Satrio Piningit ini di dalam kepemimpinan. Ya, mungkin ada sebutannya juga bisa dibilang kalau dulu mungkin raja, ya. Kalau sekarang presiden. Jadi raja yang arif, bijaksana, adil dan sebagainya. Nah, untuk ini dari sosok yang tadi saya katakan dan kemarin dari yang sudah video yang kita tayangkan adalah sosok-sosok yang sangat luar biasa. Di antara mereka ini, adakah yang akan menjadi Satrio Piningit yang masih misterius? Ya, masih misterius. Kenapa saya katakan misterius? Karena Satrio Piningit di sini juga orang juga masih mencari-pencari, ya. Apa sih yang dinamakan Satrio Piningit? Dan siapa sih orang yang menjadi Satrio Piningit di negara Indonesia nantinya? Nah, untuk ini mari kita coba mengupas sedikit, ya, tidak menjadikan persoalan-persoalan itu menjadi hal-hal yang masih misterius, tapi kita mengarah kepada alur yang pasti-pasti saja. Yang namanya Satrio Piningit ini, ya, menurut saya adalah salah satu pemimpin yang sangat luar biasa yang ada di Indonesia, yang sudah diramalkan oleh Joyoboyo yang tahun terdahulu itu
akan ada dan akan muncul Satrio Piningit menjadi pemimpin Indonesia yang akan menghantarkan Indonesia itu menjadi adil, makmur, dan sejahtera. Nah, untuk ini saya hanya ingin menjelaskan kepada kita semua, di antara Satrio Piningit yang mungkin masih teka-teki, namun kita mengarah saja kepada orang-orang yang ada sekarang ini. Yang salah satunya adalah Anies Baswedan, 2 Ganjar Pranowo, yang ketiga Sandiaga Uno, ada juga Ridwan Kamil, ada juga Pak Prabowo, mungkin ada juga Ibu Puan Maharani dan lain-lain sebagainya. Semua sangat-sangat mempunyai keahlian maupun segala sesuatu yang lebih dari satu di antara yang lain. Nah, kalau kita melihat dari semuanya ini, nah, Satrio Piningit yang sudah diramalkan dulu oleh Joyoboyo, maka kita juga akan mengarah kepada orang-orang ini sendiri. Karena apa? Karena di tahun-tahun yang lalu pun udah muncul Satrio Piningit, dan tahun-tahun ini muncul lagi Satrio Piningit. Dan sekarang juga muncul lagi nih, mulai rame lagi yang namanya Satrio Piningit di Indonesia. Dan ini setiap saat ada pemilihan presiden, ada pemilihan pemimpin, pasti Satrio Piningit ini diangkat kembali untuk dibicarakan siapa yang akan menjadi Satrio Piningit. Nah, garis bawahi saja bahwa Satrio Piningit ini adalah seorang pemimpin yang bisa membawa negaranya itu menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya, jadi Satrio. Dan kalau saya katakan Satrio, kita kupas. Nah, jadi orang-orang yang ada ini adalah seorang satria. Satria, ya. Satria ini pasti dia adalah laki-laki. Kalau perempuan mungkin Sri Kandi. Maka dibilang ini adalah Satrio Piningit. Berarti yang menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa membawa Indonesia ini di dalam Satrio Piningit yang saya maksud ini adalah pemimpin adalah seorang laki-laki. Ya, kalau dibilang Sri Kandi, ya mungkin itu adalah perempuan. Tapi kalau di sini karena dibilang adalah Satrio, ya balas Satrio itu adalah laki-laki. Nah, jadi presiden yang akan datang kemungkinan besar, ya kemungkinan besar itu adalah seorang laki-laki, ya seorang putra bangsa Indonesia yang terbaik. Nah, untuk menjadi Satrio Piningitnya tergantung kepada kepribadian yang akan menjadi presidennya nanti. Satrio Piningit ini ya kalau saya katakan adalah seorang kesatria yang pemberani, ya. Dan yang namanya Satrio Piningit ini mungkin juga masih di dalam disimpan, yang sebanyak orang juga tidak tahu. Ya, mungkinkah sudah pernah ada Satrio Piningit di Indonesia, ataukah mungkin akan muncul Satrio Piningit yang akan memimpin bangsa Indonesia di masa mendatang. Nah, harapan kita dari orang-orang yang sudah muncul nama-namanya ini, dan mungkin akan muncul-muncul lagi yang akan datang. Nah, kita lihat siapakah yang akan menjadi Satrio Piningit yang dimaksud oleh ramalan Joyoboyo saat itu. Namun di dalam masalah ramalan tadi, yang jelas bahwa munculnya, ya tanda-tanda munculnya Satrio Piningit salah satunya adalah tentang bencana alam dan lain-lain sebagainya yang mungkin akan muncul, baru muncul Satrio Piningit. Ya, nah kita berharap jangan sampai ada masalah yang muncul, musibah yang datang kepada bangsa Indonesia baru muncul itu, jangan. Karena apa? Yang namanya musibah ini ya kita sudah banyaklah mengalami. Masuk di negara di Indonesia ini ada beberapa daerah yang mengalami musibah, dan kita sendiri sebagai putra bangsa Indonesia sangat-sangat juga sedih kalau misalkan ada di daerah-daerah
yang mengalami musibah. Ya, yang paling terbesar kemarin itu adalah di tahun 2002, dalam 2006, ya saat itu terjadi yang namanya musibah tsunami. Ini juga merupakan pukulan dan bencana alam yang sangat luar biasa, yang membuat bangsa Indonesia ikut bersedih semuanya. Dan ada lagi yang Merapi, ada lagi yang lain-lain. Jadi jangan sampai adanya bencana baru munculnya Satrio Piningit. Mudah-mudahan kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Satrio Piningit ini justru munculnya di dalam kondisi negara sedang dalam keadaan aman, tentrem. Ini ya, saya rasa setuju ya untuk semua. Kalau negara ini dalam keadaan yang baik, keadaan yang aman, keadaan yang tentrem, muncul Satrio Piningit ya, yang akan menambah lebih baiknya lagi bangsa Indonesia itu akan menjadi sejahtera. Nah, harapan saya dari calon-calon yang ada, mudah-mudahan salah satu di antara mereka itu yang dinamakan adalah Satrio Piningit. Dan kita semua sebagai pemilih nanti itu betul-betul harus jeli. Kenapa saya katakan? Karena setiap pemimpin yang kita ikut serta untuk memilih, dan kita juga ikut bertanggung jawab di dalam kepemimpinan beliau nantinya, karena itu adalah pilihan kita. Jangan sampai hal yang kita pilih ya, yang akhirnya kita menyesali pemilihan kita. Jadi untuk ini saya berharap pilihlah yang paling tepat ya, jangan sampai kita salah. Jangan lihat orang lain memilih ini, memilih itu, tetapi kita ikut-ikutan. Jangan. Kita memiliki prinsip, kita punya pandangan siapa yang akan menjadi Satrio Piningit di masa datang, dan siapa yang akan menjadi Presiden Indonesia di tahun 2024 nanti. Ini perlu buat kita ya. Jadi Satrio Piningit yang saya sampaikan di sini, ya saya juga ingin menyampaikan kalau namanya Satrio itu adalah laki-laki ya. Jadi saya saya ingin memberikan satu pandangan bahwa kemungkinan besar ya 90% 2024 akan ada presiden laki-laki ya. Artinya presiden yang akan datang adalah seorang laki-laki. Jadi untuk itu harapan saya dengan munculnya calon-calon presiden yang baru nanti akan dijadikan pemimpin di Indonesia, mudah-mudahan akan menjadi Satrio Piningit yang dimaksud oleh ramalan Joyoboyo. Nah, untuk ini kita semua berhak dan kita semua wajib untuk menjalankan tugas kita sebagai warga negara untuk menyoblos, untuk memberikan suara pada saat pemilu itu digelar. Jangan sampai lupa, hak suara Anda adalah salah satu kewajiban Anda, dan itu sebagai salah satu kewajiban warga negara Indonesia. Harapan saya Indonesia di tahun 2024 sampai nanti di 2029 itu akan menjadi lebih baik ya. Jadi bukan berarti yang sekarang ini ada masalah, enggak. Untuk sementara menurut saya yang sudah ada ini sudah sangat cukup baik, dan mudah-mudahan dengan pemilihan yang akan datang ini akan menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah ada. Itulah yang menurut saya dan kita bicarakan di sini adalah Satrio Piningit yang ada di Indonesia dengan sosok calon presiden yang sudah saya sebutkan tadi, dan itu sosok presidennya sudah ada pada waktu video saya yang kemarin yang bisa untuk diulang lagi, ditonton. Jangan lupa Satrio Piningit versi Indonesia, versi saat ini adalah Satrio Piningit yang merupakan sosok seorang laki-laki, sosok seorang pemuda yang sangat luar biasa, memiliki kecerdasan, memiliki kepandaian, memiliki kearifan dan sebagainya.
Itulah Satrio Piningit Indonesia untuk di tahun 2024. Siapa yang menjadi Satrio Piningit dari orang-orang yang kita sebutkan tadi, mudah-mudahan akan menjadi amanah untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. Cukup sekian, terima kasih, sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu di jiwa. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan video-video berikutnya.